Oke, sebelum kita masuk ke acara utama, teman-teman, mungkin bisa di-follow Instagram dan YouTube dari Edutrace, @Edutrace ya. Nah, di mana nanti di akun Instagram kita ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan info terkait studi banding, kemudian internship atau magang, webinar atau pelatihan. Akan ada lengkap informasinya di Instagram dan YouTube Edutrace. Nah, mungkin bisa di-follow atau di-subscribe juga YouTube-nya karena memang berlangganan, apalagi ilmu itu kan sesuatu yang mahal, nggih. Kita berikan secara gratis, salah satunya lewat media webinar seperti saat ini. Oke. Mungkin sebelum kita masuk, boleh saya izin bacakan CV dari pembicara kita yang luar biasa hari ini, nggih. Ini CV dari Dr. Santi atau dengan nama lengkap Dr. Merlina Savitri, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik Vinasim. Nah, di mana Dr. Santi ini lahir di Surabaya pada tanggal 7 Mei 1981. Nah, untuk riwayat pendidikannya sendiri, mengambil pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan lagi sekolah spesialis pada tahun 2008 di pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNER atau Universitas Airlangga. Nah, kemudian selesai di 2013, di mana 2017 beliau melanjutkan lagi pendidikannya menjadi subspesialis dalam penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNER, konsultan home, hematologi, onkologi medik. Nah, luar biasa sekali ya untuk CV dari pembicara kita hari ini. Dan kebetulan saat ini sudah bergabung bersama kita juga. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Santi, apa kabar? Waalaikumsalam. Maaf. Jadi telat ya, Dokter Saiful Kabi. Ini panggilannya siapa ya? Saiful, dokter. Oh iya, Dokter Saiful, terima Oke, kasih sudah diperkenalkan CV-nya. oke, dokter. Untuk materinya bagaimana, dokter? Sudah bisa langsung disampaikan atau mungkin saya perkenalkan sedikit tentang apa sih sebenarnya hemofilia ini? Oh Mungkin iya, ini kan targetnya silakan. orang awam ya, dokter. Iya, silakan Dokter Saiful dulu pembukaan. Oke, terima kasih Dokter Santi. Mungkin sedikit saya sampaikan untuk webinar hari ini dalam rangka peringatan di mana tanggal 17 April kemarin memperingati Hari Hemofilia Dunia, dan kebetulan kita di Rumah Sakit PHC sudah punya poli hemofili yang diresmikan tanggal 18 kemarin. Nah, di mana hari ini webinar ini memperkenalkan apa sih sebenarnya hemofili ini. Tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Direktur Dokter Puji juga bahwa hemofili ini penyakit yang langka. Jadi hemofili ini adalah penyakit di mana kurangnya faktor pembekuan darah. Jadi yang mengalami hemofili ini tidak bisa menghentikan perdarahan. Jadi entah bentuknya lebam, entah bentuknya perdarahan, itu akan mengalir terus. Nah, singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak materi yang luar biasa pada hari ini oleh Dokter Santi. Waktu dan layar saya persilahkan, dokter. Monggo. Terima kasih Dokter Saiful atas perkenalannya. Izin share screen ya. Sudah terlihatkah? Sudah Sudah terlihat? terlihat, dokter. Oh iya. Oke. Show dulu. Ini sudah terlihat apa ini displaynya salah? Sebentar, duplicate. Bentar. Kok hilang? Sebentar. Sebentar, Dok. Kok hilang? Bentar. Ini ya kemana? Bentar ya, ini kok jadi nggak kelihatan. Nah ini, udah ya? Ini emak ini. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kendala teknis. Ya, mendung-mendung ya. Di sana mendung nggak ya, Dok? Di sini mendung sekali nih. Iya, dokter. Mendung-mendung sendu di sini, dok. Sendu ya. Semoga masih semangat ya untuk istilahnya sharing aja ini ya. Sedikit sharing karena
kemarin kita memperingati Hari Hemofilia, kemudian kemarin di Rumah Sakit THC juga sudah membuka layanan hemofilia. Nah, ini sedikit sharing tentang hemofilia ya dari sisi dokter ini untuk pasien ya. Jadi ini loh biasanya datang, help me dok, I'm bleed, atau tolong dok, saya berdarah. Nah ini kalau tahu Dilan ya, dokter Saiful tahu pasti Dilan ini ya. Kalau Dilan tuh ternyata hemofili, dia naik sepeda motor tuh sama Milea tuh. Ternyata dia tabrakan itu ya, terus sampai ke puskesmas jahit sama dokter Saiful. Nah, ke PHC dijahit nih sama dokter Saiful. Terus ternyata setelah beberapa hari kok masih berdarah di bekas jahitannya. Ya, ini Anda bisa lihat di sini ada bekas jahitan ya, sudah masih ada hektingnya, ini masih ada. Tapi ternyata dia masih merembes gitu ya di pelipisnya ini. Si Dilan ini bingung, kenapa ya kok saya masih berdarah gitu ya. Nah, terus Dilan datanglah ke PHC, diterima dokter Saiful itu. Terus Saiful, wah ini kayaknya hemofili nih gitu ya. Itu sih pembukaannya begitu ya, kalau kita tahu pasien-pasien hemofili itu seperti itu. Nah, ini kalau bicara tentang hemostasis atau pengaturan perdarahan, itu semua is all about the balance ya. Jadi semua itu tentang keseimbangan gitu ya. Keseimbangan gimana? Ya keseimbangan itu kalau normal di tubuh kita itu sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah disiapkan aktivitas prokoagulan yang pro trombosis atau pembekuan dan antikoagulannya atau yang pro biar darahnya cair. Jadi proses hemostasis itu harusnya berlangsung. Bila kita ada luka seperti tadi itu, kemudian ada trombosit, ada faktor pembuluh darah, faktor koagulasi, itu akan menghentikan perdarahan. Nah, kemudian setelah itu darah itu harus cair kembali. Kalau enggak ya sumbatan nanti jadinya. Nah, itu terjadi secara alamiah ya, yang kita mungkin tidak sadari sehari-hari itu terjadi. Nah, bila ternyata ada ketidakseimbangan gitu ya, ternyata yang prokoagulannya lebih sedikit daripada antikoagulannya, nah itu akan terjadi perdarahan. Nah, intinya itu begitu. Gampangannya begitu tuh. Oke, hemofili itu apa? Tadi sudah disinggung sama dokter Saiful ya. Kelainan atau gangguan perdarahan dia itu karena herediter atau diturunkan dari pasti dari orang tua ya, dari keturunan-keturunannya yang paling banyak dijumpai. Jadi memerlukan penanganan atau tata laksana seumur hidup. Loh, kenapa dok seumur hidup ya? Karena herediter atau karena memang sudah genetiknya begitu gitu. Jadi pengobatannya harus terus-menerus, tidak bisa putus ya. Jenisnya itu ada dua, hemofilia A dan B ya. Kalau A itu defisiensi faktor 8, kalau B itu defisiensi faktor 9. A dan B ini diturunkan melalui kromosom X-link ya. Jadi yang kromosom X kalau orang perempuan itu punya 2X, yaitu XX, kalau laki XY ya, XY itu. Dan ini wanita pembawa sifat. Jadi gejala itu dapat timbul sejak dini ya, sejak kecil ya. Jadi rata-rata pasien hemofili itu dari kecilannya sudah hemofili, jadi gitu ya. Jadi mereka sudah tahu sejak kecil biasanya. Kemarin ada pasien saya tanya, apa sih awalnya dulu waktu 7-8 bulan dok belajar merangkak, itu saya tuh lebam-lebam. Nah itu ternyata dia hemofili ya dari kecilannya begitu. Nah jumlah penyandang hemofili atau hemofili di Indonesia itu berapa sih? Di Indonesia itu hemofili A 2.334, lebih banyak ya dibandingkan hemofili B. Hemofili B 353. Nah, ini survei 2020 ya. Terus kemudian ternyata kalau annual global survey ini di Indonesia ini itu 209 sebenarnya. Tapi terus pasien yang teridentifikasi di Indonesia yang sudah ketahuan perkumpulannya itu segini, 2092 gitu ya. Itu yang totalnya. Kemudian memang 83% itu hemofilinya tipe A gitu ya, yang kekurangan faktor 8. Tapi yang 17% tipe B atau hemofili B yang kekurangan faktor 9. Penyebabnya apa ya? Memang keturunan atau genetik ya. Jadi kalau ada ibu yang sudah punya X-nya ini kena hemofili, ayahnya normal, itu pasti ada anak yang
kena gitu ya. Anak laki-laki yang kena karena kromosom X-nya cuma 1. Kalau perempuan kromosom X-nya 2, dia akan jadi karier atau pembawa. Dan anak lainnya normal gitu ya. Ini begitu juga. Kalau ibunya yang tidak karier atau ibunya normal, tapi ayahnya hemofili, kalau menikah itu ada anak perempuan atau 2 anak perempuan yang punya karier sebagai karier atau pembawa. Anak lakinya tidak apa-apa malahan, karena dapat kromosom X-nya dari ibu yang normal. Masalahnya kalau ibu karier ini nanti, kalau menikah dengan itu, ayah normal pun masih ada kemungkinan hemofili. Diagnosisnya gimana kita ketahuannya? Kalau dari pemeriksaan darah itu kita taunya dari APTT-nya yang memanjang gitu ya. Dan diagnosis pastinya dicek faktor 8 dan faktor 9-nya rendah. Nah, rendahnya seberapa ini? Kalau berat itu kurang dari 1%. Ya, rata-rata pasien-pasien yang hemofili di Dr. Sutomo itu banyak yang kurang dari 1% atau sedang 1 sampai 5%. Ada juga hemofili yang ringan, 5 sampai 40%. Jadi kalau di atas 5% aja, Allah itu Maha Kuasa ya, di atas 5% aja itu enggak terlalu apa ya. Jadi hemofilinya ringan, tidak terlalu memberikan manifestasi klinis. Tanda klinisnya apa sih kalau kita ngelihat pasien hemofili itu? Perdarahan yang tidak terhenti secara sunat. Setelah sunat itu paling gampang ditanyakan pada pasien ya, atau kita ada saudara mungkin atau keluarga yang ini kok habis sunat kok perdarahannya, walaupun metodenya di PHC itu sudah baik pakai smart clamp itu ya, ternyata kok masih berdarah gitu. Jadi ya kita harus curiga pasien ini hemofili gitu ya. Kemudian mungkin kalau pada bayi ya tiba-tiba kejang, tidak sadar, muntah, hebat, itu ternyata perdarahan pada otak ya atau intrakranial, atau ada lebam-lebam perdarahan pada jaringan lunak dan otot, atau perdarahan sendi, lututnya bengkak, paling sering lutut ya, atau sendi siku tapi paling sering lutut. Kemudian perdarahan sistem saraf pusat nih sama kayak intrakranial, atau perdarahan hebat setelah pembedahan. Dokternya nggak tahu kalau dia hemofili, nggak ditanya, nggak di screening, terus kemudian tiba-tiba dilakukan tindakan. Nah, itu dia. Setelah tindakan ternyata perdarahan hebat. Ya, ternyata dia hemofili. Nah, ini trauma lah banyak ya. Kalau sekarang bisa kena digigit anjing, bisa kena apa? Ditembak, tabrakan, macam-macam ya trauma itu. Jadi harus hati-hati. Nah, ini salah satunya perdarahan sendi ya. Perdarahan sendi ini sering dialami pasien-pasien hemofili ya. Jadi apa? Kalau awalnya itu biasanya ada aura, sensasi awal katanya di sini itu. Bengkak, nyeri, gerakan sendinya terbatas, nyeri ya, jadinya ya terbatas juga. Jadi biasanya tiba-tiba setelah aktivitas yang kecapean atau aktivitas berat itu sendinya bengkak, nggak bisa digerakkan. Nah, seperti pada pasien ini ya, ini seperti ini. Nah, paling banyak itu di sendi mana? Paling banyak itu di lutut 44% dan di apa itu namanya? Siku 25%. Jadi yang lain-lainnya jarang. Nah, ini juga sama. Gejala target sendinya yang paling sering itu ternyata di ankle sama di knee gitu ya, yang lainnya jarang. Nah, gejala awalnya nyeri sendi, memburuk, tingling. Tingling itu apa? Kayak geringgingan gitu ya. Kemudian setelah perdarahan terjadi beberapa kali, ini yang nggak kita inginkan ya, hilangnya pergerakan secara ekstrim. Jadi kaku sendinya, nggak bisa jalan, bengkak, sensitif terhadap gerakan. Nah, perdarahan yang lain apa? Perdarahan otot ya. Ototnya ini yang kayak lebam-lebam berdarah ya, sangat mirip dengan sendi, tapi apa ya, istilahnya kulitnya itu bisa mengkilap gitu, atau rasa sesak itu maksudnya tegang di kulitnya ya. Perdarahan ototnya juga nyeri ya, biasanya di lengan dan kaki. Terus kita nggak tahu ternyata kehilangan darahnya itu sangat banyak ya di dalam sini, walaupun nggak kelihatan dengan apa ya, nggak kelihatan biru banget gitu ya misalnya. Nah, ini kaki, paha, betis itu paling sering. Perdarahan jaringan lunak, nah ini yang lebam-lebam, memar yang menonjol ya. Terus sering, makanya itu tadi kayak ada bayi yang istilahnya merangkak, ternyata lebam-lebam. Nah, itu kita harus curiga ya kalau ke arah hemofili.
Yang resiko tinggi apa? Ya intrakranial atau perdarahan otak ya, itu yang menyebabkan kematian ya, yang sering. Terus jaringan lunak daerah leher bisa kecekik ya, terus saluran cerna, ruptur organ, terus sekitar mata ini juga ada. Jadi perdarahan otak itu paling tinggi ya kematiannya pada hemofili 20-30%. Kadang-kadang enggak ini ya, tidak tahu gitu ya. Anak pada neonatus itu 4%, dewasa 10%. Riwayat trauma kepala kadang-kadang ada, kadang-kadang juga nggak ada. Cuma 8 dari 13 kasus didahului trauma kepala. Maksudnya mungkin jatuh, kejedot ya, atau kecelakaan dan lain-lain. Kalau studi di Brasil ini 44% nggak ada yang mengalami perdarahan intrakranial, tidak mengalami gejala klinis yang khas. Jadi nggak tahu ya gejala klinisnya apa. Nah, gejala klinisnya itu biasanya ini kita jadi kalau curiganya gimana? Oh, kayaknya orang ini hemofili, ada sering lebam-lebam. Terus ada muntah, kesadaran turun kejang, plus minus trauma kepala, itu kita harus curigai ya, perdarahan otak. Kemudian semua trauma kepala harus dianggap perdarahan intrakranial sampai pemeriksaan selanjutnya. Jadi misalnya ada anak hemofili jatuh, kejedot, terus apakah ada kecelakaan walaupun ringan, apakah bayi yang istilahnya ketabrak. Nah, itu kita harus anggap sebagai perdarahan otak sampai dibuktikan tidak ya. Jadi CT scan. Jadi kalau dia sudah riwayat hemofili sudah kasih faktor ini pengganti ya, faktor pengganti aja dulu. Nah, perdarahan sekitar mata ya, kayak matanya itu bisa hifema. Hifema itu perdarahan seperti ngambang gitu di mata ya. Terus perdarahan vitreus, hematom. Hematom itu matanya biru akibat akibat fraktur atau patah tulang di sekitar mata. Terus kemudian di saluran nafas. Saluran nafas itu bisa bahayanya kecekik ya, retrofaringeal, leher, intrakakea. Terus kemudian lidahnya yang bengkak itu hematom, itu berukuran besar, itu bisa menyumbat jalan nafas, itu yang paling bahaya. Kemudian perdarahan intraabdomen atau di dalam perut ya. Ini mual muntah karena perdarahan dalam perut atau perdarahan otak gitu ya. Terus nyeri abdomen, nyeri perut gitu ya, atau BAB-nya hitam atau muntah darah gitu ya. Nyeri di inguinal, nyeri di selangkangan. Itu kita pikirkan perdarahan di otot sekitar situ. Kemudian ini hematuri atau kencingnya merah ya. Nah, ini dianjurkan bed rest, banyak minum, nggak boleh dikasih obat antifibrinolitik seperti sentranexamat itu antifibrinolitik ya, nggak boleh diberikan kalau pasien hemofili. Nah, ini hemofili penyakit yang mengancam jiwa kalau intrakranial itu ya, frekuensinya tuh jarang tapi bisa menyebabkan kerusakan dan bisa meninggal ya. Di leher tenggorokan itu juga jarang 5-10%, tapi gangguan nafas ya, sumbatan jalan nafasnya. Saluran cerna itu juga hanya 5-10%, tapi bisa kalau bior-bioran hematomesis atau melena atau BAB hitam atau perdarahan dari saluran cerna itu bisa sampai fatal ya. Kalau sendi itu sering, hematrosis itu sering, tapi nyeri aja tapi nggak terlalu fatal gitu ya. Otot itu membran mukosa bagian dalam itu juga sering tapi masih bisa ditangani. Nah, hemofili bila terjadi perdarahan itu sering sekali terjadi sehingga kita harus pintar-pintar mendiagnosis, menata laksana dan mencegah komplikasi dan mortalitasnya. Tata laksananya prinsipnya itu harus sedini mungkin diatasi ya, jadi nggak boleh menunda. Kadang-kadang kalau yang hemofili dewasa tuh udah pinter-pinter jarang diobati sendiri gitu ya. Kalau bisa ya langsung bawa ke UGD ya. Perdarahan akut sebaiknya diatasi dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, si pasien ini karena sudah sering istilahnya mengenali diri sendiri ya. Jadi sudah tahu kalau mau terjadi perdarahan itu ada tingling itu geringgingan gitu ya atau auranya. Kalau perdarahan berat itu harus diberikan faktor pembukaan sesegera mungkin sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi memang mungkin penting juga ya kalau kita sudah membuka polihemofili, kemungkinan nanti jadi rujukan di PHC itu hemofili,
mungkin harus disediakan juga faktor pembekuan atau faktor 8 itu disediakan di UGD ya, sewaktu-waktu farmasinya harus ada kalau mungkin ada pasien hemofili yang datang ke kita. Terus kemudian hindari melakukan venaseksi ya. Jadi untuk akses vena itu jangan sampai venaseksi kecuali mengancam jiwa, karena bior-bioran pasti perdarahannya. Nah, kalau akses vena di bayi, ingat ya, mesti ditaruh di kepala ya, scalp vein, terus mungkin bisa ditaruh di fossa antekubiti, dorsum manus, dorsum pedis ya, anak-anak. Terus kalau tata laksananya gimana? Jadi kalau mau kasih faktor pembekuan atau kita mau ngambil darah itu gunakan jarum kupu-kupu atau wing needle ya. Ukurannya kecil, ukuran 23 atau 25 untuk fungsi vena. Penekanan 3 sampai 5 menit setelah fungsi vena ya. Kemudian terapi adjuvan, asam taneksamat nih hati-hati tadi ya kalau hematuri. Hindari obat-obatan ASA, NSAID. Nggak boleh, hindari suntikan IM. Kemudian, terapi definitifnya apa? Ya, terapi sulih atau pengganti atau replacement ya. Kalau di daerah tidak ada faktor pengganti konsentrat faktor 8 atau 9, bisa dipakai krioprecipitat atau FFP. Itu untuk istilahnya darurat ya. Bahkan kalau tidak ada krioprecipitat atau FFP di daerah, bisa pakai WB ya, atau whole blood. Karena di whole blood itu masih banyak faktor pembekuannya, dengan pakai PRC ya. Jadi segera setelah diatasi kegawatannya mungkin nanti bisa dirujuk ya agar pasien bisa mendapatkan konsentrat faktor 8. Kemudian bypassing agent ini kalau ada yang inhibitor. Nah, bedanya apa sih? Ada sih yang plasma derived, ada yang asalnya konsentrat faktor 8 atau 9-nya itu dari plasma, ada yang dari rekombinan. Terus ada yang desmopresin, ada yang bispecific antibody. Nah, ini yang banyak di Indonesia itu yang plasma derived dan rekombinan ya. Yang ini yang sering kita gunakan. Nah, bedanya apa lah ya? Kalau plasma dari orang ya. Terus kalau ini rekombinan ya dari istilahnya senyawa-senyawa yang bukan dari manusia ya. Jadi sel line gitu. Nah, ini manufakturnya gimana lah? Ini kan dari whole blood toh. Jadi kita tuh bisa memberikan pengganti faktor 8-9 kalau di daerah tidak ada krioprecipitat, FFP, faktor pengganti nggak ada, itu dari whole blood. Karena memang pada dasarnya plasma derived itu juga dari whole blood gitu ya. Jadi karena masih ada faktor-faktor pembekuannya. Nah, itu memang diajarkan ke kami dulu oleh guru-guru kami ya di whole blood aja kalau nggak ada. Nah, kalau rekombinan tuh memang didevelop dari pabrik ya, pabrikan ya. Jadi dia diisolasi dari gennya manusia, terus kemudian didevelop jadi barang yang namanya rekombinan ini. Memang kalau rekombinan itu minimalkan ancaman penyakit menular. Itu ada generasi 1, 2, 3. Jadi yang paling bagus generasi 3 karena benar-benar nggak ada human atau nggak ada dari manusia atau dari protein dari hewan yang digunakan di medium kulturnya sehingga nggak ada albumin dan minimalkan penyakit menular ya. Nah, tata laksana perdarahan akut itu RICE ya. Jadi REST, kemudian lupa ya. Kemudian dikompres terus elevation kalau nggak salah, lupa. Faktor konsentrat harus diberikan segera mungkin, analgetiknya boleh paracetamol atau COX-2 inhibitor, kemudian fisioterapi segera setelah sakitnya hilang. Nah, kalau babras ya, ini naik sepeda babras ya, anak laki itu lebih sulit dibilangi ya, kalau masa-masa remaja, masa-masa adolesen itu kan pasti kegiatan fisiknya banyak. Jadi kalau pada pasien hemofili ya nggak boleh olahraga yang body contact ya. Body contact pasti nggak boleh. Nah, ini kan paling naik sepeda terus jatuh babras. Nah, ini kan laserasi superficial ya. Bersihkan luka dengan antiseptik dibalut tekan. Kalau agak dalam, ya memang harus kasih faktor pembekuan, kemudian bersihkan luka dengan antiseptik dan jahit luka setelah mendapat faktor pembekuan. Kemudian kalau perdarahan rongga mulut, nah apa biasanya jatuh gigi rompal atau ekstraksi gigi, perdarahan gusi, nah trauma, nah itu harus ditekan ya, penekanan langsung sumber perdarahan, jahit luka bila perlu, antibiotik dan asam taneksamat untuk kumur-kumur lah, tapi tadi nggak boleh kalau untuk hematuri. Kemudian
epistaxis atau memisan jarang ya, tapi ya epistaxis itu kalau pasien hemofili jarang, pasien yang trombositopeni sering. Nah ini tidak dapat dikasih ini antifibrinolytik faktor pembekuan. Nah ini mimisan ya. Nah ini bisa tundukkan kepala, ditekan 15 menit. Apabila perdarahan berhenti, ada bekuan harus dikeluarkan, terus ditekan lagi, kasih epinefrin atau adrenalin untuk menghentikan, konsul ke PHT. Kemudian nyeri itu gimana? Nah, nyeri ini sering ya, sering dialami oleh penderita hemofili karena bengkak, sendinya bengkak atau trauma dan lain-lain itu bisa pakai paracetamol aja. Bila tidak efektif, baru kasih COX-2 inhibitor, celecoxib, meloxicam, nimesulid dan lain-lain. Atau paracetamol plus kodein atau paracetamol plus tramadol. Itu bisa 3 sampai 4 kali sehari. Jangan pakai NSAID ya, nggak boleh tadi ya pakai NSAID. Morfin bisa digunakan yang slow release MST itu ya. Terus naikkan dosis slow release itu kalau yang sudah parah nyerinya. Kemudian komplikasinya apa? Hemofili itu komplikasinya dampak jangka panjangnya nggak enaknya itu adalah hemartropati. Jadi sendinya jadi tidak baik ya terlihatannya, kemudian bengkak, kemudian aktivitasnya bisa terhambat gitu ya karena kaku mau digerakkan sulit. Nah, resiko infeksi tularkan darah ya maksudnya kalau plasma derived gitu kan kadang-kadang ada resiko-resiko. Nah, IV access pasti sering. Pasti lah karena tiap minggu pasti dapat ya. Pasti dapat pengganti faktor 8. Kemudian juga bisa dampak jangka panjang dari pergantian sendi. Nyeri ini juga sering ya dialami, tapi mild pain ya, yang mild pain bukan severe. Nyeri kronis ini didasarkan dari CHESS, Cost of Hemophilia Across Europe. Nah ini tadi ya penilaian ini ternyata lebih banyak yang mild pain. Oke. Ini sih yang penting ya. Oleh-oleh itu maksudnya take home message ya. Nah, itu sering ada sesat pikir ya. Kalau saya bilang sesat pikir nanti Mbak Elena ketawa nih pasti. Sesat pikir yang utama itu adalah yang paling penting itu mesti dibilang tidak boleh berganti produk konsentrat faktor 8 atau 9. Sama sekali nggak boleh ganti dari kecil sampai dewasa. Nah, gimana itu ya? Padahal kan kita dalam jaminannya BPJS, era BPJS ya, era asuransi itu pasti berganti-ganti ya. Karena kalau bila berganti akan timbul komplikasi, bila berganti akan timbul inhibitor. Itu yang sering didengung-dengungkan oleh salah satu produk tertentu oleh orang banyak, oleh dengar-dengar itu begitu ya. Padahal itu nggak benar ya, itu sesat pikir ya. Jadi kenapa sih terbentuk inhibitor itu sebenarnya faktornya banyak ya. Jadi ada mutasi gennya sendiri, terus kemudian histori dari keluarganya sendiri, terus kemudian juga ada hemofili yang berat ya. Terus circulating faktor 8 antigennya itu berapa itu harus ini. Nah, ini ras itu lebih sering pada Afrika, berarti pada Indonesia nggak sering ya, pada Asia. Nah, kalau histori dari faktor 8 itu intensity of exposure. Nah, ini memang ada, tapi nggak semuanya gitu loh. Jadi type of product use, number exposure days, itu memang ada waktu 20 kali exposure days itu mesti katanya terbentuk inhibitor, terutama pada anak-anak ya, yang PUP ya, yang previously untreated patient itu kita harus cek kalau awal sudah pakai faktor 8. Kemudian ini dari beberapa studi itu juga ternyata ya hampir sama lah antara yang pakai plasma derived atau rekombinan itu yang terbentuk inhibitor. Jadi ini tidak ada no clear and consistent evidence. Jadi tidak ada bukti yang jelas dan konsisten tentang resiko pembentukan inhibitor pada pakai yang plasma derived maupun yang rekombinan. Bahkan ini juga di ANOVA ini malah juga sama. Jadi tidak ada bukti yang jelas. Nah, ini jadi kesimpulannya itu mau pakai plasma derived, mau pakai rekombinan itu tidak mempengaruhi inhibitor rate. Jadi tidak mempengaruhi terbentuknya inhibitor ya pada PUP atau previously untreated patient dengan hemofilia. Jadi mau diganti tuh boleh lah, ketersediaannya apa. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga ada
mitos dan fakta. Wah, ini saya bacakan aja ya. Jika pasien hemofili terluka, dia akan berdarah hingga meninggal. Ya enggak semuanya fatal. Tadi kan kita lihat yang perdarahan fatal hanya 5-10% perdarahan otak, perdarahan ini saluran cerna, perdarahan yang di sekitar saluran nafas itu 5-10%. Paling banyak 70% perdarahan otot dan sendi. Jadi tidak fatal ya. Terus mitosnya, pasien hemofili hanya mengalami perdarahan luar. Contoh karena teriris tergores. Loh, dia tuh spontan juga bisa, nggak ngapa-ngapain juga bisa tambah trauma gitu loh. Jadi kita harus waspada ya, lihat anak-anak kita juga kalau pasien hemofili juga harus diawasi. Terus pasien hemofili memiliki tingkat harapan hidup pendek loh. Kalau pengobatannya tepat, terus sekarang sudah disediakan pengobatan di PHC, ada poli hemofili, tata laksananya baik, kita harapan hidupnya hampir seperti orang normal ya, juga aktivitasnya juga bisa seperti orang normal. Kemudian mitosnya, hemofili A bisa sembuh seiring waktu. Hemofili ya tidak bisa sembuh karena perdarahannya itu dialami seumur hidup, tapi bisa dikontrol. Sama kayak diabetes ya, darah tinggi, diabetes. Mana bisa sembuh? Tidak bisa sembuh. Minum obat terus, tapi kan bisa hidup layaknya orang normal, bisa terkontrol, kan gitu ya. Terus anak-anak yang menderita hemofili selalu berasal dari keluarga dengan riwayat penyakit tersebut. Nah, memang yang diturunkan itu ya berapa persen ya? Jadi sepertiga itu bisa spontan atau yang acquired atau yang didapat. 60% berarti ya yang diturunkan. Jadi 30% bisa juga tidak ada keturunan. Hemofili hanya diderita kaum pria, wanita juga ada ya ternyata. Nah, wanita itu ada, mayoritasnya memang pria karena kromosom X-nya cuma 1, tapi wanita itu ada, biasanya acquired atau yang spontan ini pada wanita, tua lagi biasanya. Kemudian zat besi dan beberapa jenis vitamin dan kacang-kacangan bisa menyembuhkan hemofili. Jadi nggak ada ya yang menyembuhkan hemofili dalam arti makanan gitu, nggak ada. Jadi faktor penggantinya aja faktor pembekuan darah, faktor 8, faktor 9. Kemudian semua pasien hemofili akan mengalami gejala yang persis, nggak sama ya, beda-beda tergantung hemofilinya dia ringan, sedang, berat, terus dia aktivitasnya bagaimana sehari-hari ya itu. Kemudian semua pengidap hemofili keturunan langsung dari Ratu Victoria. Nah ini enggak ya, bukan ya. Kemudian pasien hemofili tidak dapat berolahraga, ya olahraganya boleh, tapi tidak boleh yang body contact ya, gitu ya. Renang lari boleh, tapi kalau renang larinya sambil mukul-mukul kepukul ya nggak boleh ya. Sepak bola ya nggak boleh lah ya, pasti basket body contact itu, apalagi karate ya nggak boleh ya, karena pasti akan perdarahan. Kemudian semua jenis hemofili adalah karena kekurangan faktor 8. Hemofili A yang faktor 8, B faktor 9, C faktor 10 tapi jarang C ini. Terus semua pasien hemofili akan berakhir cacat akibat kerusakan persendian. Loh, itu bisa dicegah dengan profilaksis yang tepat sehingga tidak terjadi kecacatan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, ini ya layanan di polihemofili PHC bisa diakses nanti kalau memang ada keluarga, teman atau siapa yang memerlukan, silahkan bisa diakses. Nah, sekian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Santi atas materinya, luar biasa sekali. Oke. Untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang disampaikan atau mungkin sekedar curhat nggih, bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand. Bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Dokter Santi terkait kondisi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pengalaman. Atau mungkin kurang jelas sebenarnya yang saya alami ini mengarah ke hemofili atau tidak sih, karena sebagian orang kadang kan suka lebam-lebam sendiri di kaki. Nah itu mungkin bisa ditanyakan lagi. Sebelum itu kita nanti masuk ke pertanyaan. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk dokter, tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, kita iklan dulu nggih. Siap.
Oke, itu tadi sekilas iklan. Kalau memang sebelumnya ya untuk terapi, fisioterapi mungkin atau terapi wicara, terapi kembali untuk bekerja, terapi okupasi itu harus dilakukan ke pusat kesehatan tertentu. Nah, saat ini Rumah Sakit PHC melayani untuk home care, jadi bisa dilayani di rumah. Nah, itu tadi untuk beberapa iklan yang kami sampaikan. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Dok. Boleh saya bacakan, Ge? Ya, silakan, Dok. Oke, dari Dokter Megawati Wijaya MM. Nah, izin tanya dok, bagaimana baiknya jika pasien hemofili dengan diare berat dan perlu infus? Apalagi perlu venaseksi. Nah, apa yang perlu dilakukan karena takut perdarahannya? Mohon saran dok. Kemudian pertanyaan keduanya dok, kapan kita harus cek untuk hemofili jika hemofili untuk anak, jika di keluarga ada gen hemofili padahal tidak ada gejala? Mohon saran. Ya, wah bagus banget ya pertanyaannya dari Dokter Megawati Wijaya. Ini bagaimana jika pasien hemofili dengan diare berat perlu infus? Ya jangan sampai diarenya berat. Sebelum diarenya berat ya harusnya sudah dibawa ke pusat kesehatan ya, apalagi pasien hemofili ya. Sudah tahu pasti akan susah cari akses venanya ya. Kalau anak-anak tadi kita sudah menyarankan akses vena bisa di kepala ya, di scalp atau di kubiti atau di kaki itu bisa dilakukan. Tapi jangan sampai venaseksi karena ya nanti matinya nggak ya amit-amit ya, matinya nggak karena diare ya, karena perdarahan yang hebat gitu ya, dan itu lebih susah diatasi kalau di daerah daripada dia diare gitu ya. Jadi diusahakan jangan ya. Kemudian kapan harus cek untuk hemofili untuk anaknya jika di keluarga ada gen hemofili padahal nggak ada gejala gitu. Maksudnya yang nggak ada gejala itu yang karier kali ya, maksudnya ibunya ibunya sama bapaknya nggak ada gejala karier, tapi anaknya yang seperti tadi ilustrasinya, kalau kita menemukan lebam-lebam, anaknya itu tidak ngapa-ngapain, istilahnya nggak jatuh, ya lebam-lebamnya kok hebat, merangkak aja lebam-lebam. Nah itu kita harus sudah curiga itu kelainan perdarahan, terutama hemofili. Terus yang kedua itu paling gampang kalau sunat gitu ya. Kalau sunat, terus kemudian sudah metodenya kayak di PHC gitu ya, smart clamp gitu ya. Nah itu ternyata berdarah, tetap berdarah. Nah itu kita harus curiga setelah sunatnya tidak berhenti perdarahannya, setelah dijahit tidak berhenti perdarahannya, atau setelah cabut gigi biasanya, setelah cabut gigi terus ternyata kok ngucur terus dari kasanya itu rembes terus gitu ya. Nah itu kita harus curiga ke arah hemofili. Paling gampang kalau di sana tidak ada pemeriksaan faktor 8, bisa dilakukan pemeriksaan APTT dulu aja gitu, DL sama APTT. Kalau APTT-nya memanjang, baru kita curiga itu hemofili gitu. Begitu dok, mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih dok. Terima kasih. Ada lagi dok? Sudah dok. Dokter. Sementara belum ada pertanyaan masuk dokter. Sambil menunggu monggo untuk teman-teman sekalian dan peserta Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis kolom komentar atau kolom chat atau di raise hand menanyakan langsung kepada Dokter Santi luar biasa sekali. Dok, saya agak sedikit penasaran dok terkait whole blood penggunaan whole blood apabila kita di daerah. Nah itu tadi kan penggunaan whole blood dilakukan bila tidak ada faktor pembekuan di daerah tersebut dok. Nah itu bisa digunakan untuk pencegahan buatan dokter. Seandainya kita tahu nih pasien ini di daerah ini sudah ada hemofili, kemudian jatuh babras berdarah. Nah itu kita masukkan whole blood dulu, itu boleh nggak dokter? Atau kita atasi perdarahannya dulu? Atau bagaimana? Mohon infonya dokter. Terima kasih dok. Dokter Saiful nih pinter ya. Jadi intinya itu tadi kan inget ya, tadi di plasma derived aja itu memang dari whole blood ngambilnya gitu ya. Jadi makanya sama guru-guru kami, Prof. Fami, Prof. Ukro, Prof. Bandiri tuh, kalau di daerah nggak ada FFP, nggak ada cryoplasmitat gimana Prof? Ya udah pakai whole blood aja gitu. Jadi ya maksudnya ketika terjadi perdarahan pasien ini kemudian datang ke UGD, kita tidak menemukan faktor-faktor konsentrat tadi, ya lebih baik kita pakai whole blood, sudah ditransfusikan aja itu. Selain untuk mengganti perdarahannya, di dalam whole blood itu masih ada faktor-faktor koagulasinya. Kalau PRC kan sudah disaring,
Pak Rextel itu kan sudah disaring. Kalau di whole blood itu selain kita mengganti volume darahnya, juga kita kasih faktor pembekuannya masih ada. Jadi istilahnya ya nepuk lalat dengan satu ini ya gitu ya. Jadi kita bisa mengatasi perdarahannya dan menghentikan perdarahannya gitu. Gitu, Dok. Oh, ya, siap dokter. Terima kasih banyak infonya. Berarti untuk penggunaan dalam pencegahan bila ada babras tadi ya dok, perdarahan itu menggunakan whole blood apabila di daerah tidak masalah dokter G. Nek babras ya, nggak usah itu lebay. Kalau babrasnya dalam ya dijahit ya mungkin ya. Oke dokter. Babras maksudnya laserasi aja kan cuman di istilahnya kayak di pakai kasa dihentikan perdarahannya gitu masih bisa dok. Tapi kalau babrasnya dalam kemudian perlu jahit, nah itu mungkin bisa. Kalau itu lebay dok. Oke, dokter. Jadi sesuai kondisi guys, tetap harus objektif ya dok. Iya harus sesuai kondisi ya. Nah ini ada pertanyaan nih. Di kolom chat ada pertanyaan nih. Oh enggak, ada pertanyaan. Sebentar, saya bacakan dokter G. Ya. Dari Farahya S. Putri, kemudian. Pada pasien cedera kepala dengan hemofili dan dari CT scan kepala didapatkan dengan EDH, bagaimana penanganannya? Prinsipnya tadi dok, prinsipnya adalah satu, kalau kita sudah curiga itu perdarahan intrakranial, masukkan, dan orangnya hemofili ya, masukkan faktor penggantinya dulu, entah itu faktor 8 kalau hemofili A, dan faktor 9 untuk hemofili B. Nah itu kita sudah ada hitungannya, bahwa kalau ada perdarahan hebat itu kita harus mencapai faktor 8 misalnya 50-100%. Nah itu nanti ada hitungannya. Jadi faktor 8-nya si penderita ini kita harus tahu faktor 8-nya dia misalnya 5% gitu ya. Misalnya 5%. Terus kemudian kita ingin mencapai 50 atau 100%, tinggal dikurangi, misalnya 50% dikurangi 5%, 45%, nanti dikalikan berat badan sama dikalikan unitnya, itu kebutuhannya untuk pasien ini mendapatkan pengganti konsentrat faktor 8 maupun 9. Kemudian baru dilakukan CT scan dan lain-lain, baru kalau berani operasi ya. Tapi biasanya dokter-dokter bedah ya, itu lebih baik nggak operasi gitu, soalnya resikonya besar ya. Jadi kita di Sutomo itu sering mendapat kayak perdarahan trauma tumpul abdomen gitu ya, perdarahannya banyak gitu tapi nggak berani operasi gitu ya sebelum dapat penggantian faktor 8 dan 9. Walaupun sudah dapat penggantian pun kalau gejalanya sudah membaik terus sudah teresorpsi ya istilahnya, diserap, itu nggak akan operasi gitu ya. Jadi istilahnya untuk operasi pun itu pertimbangannya sangat banyak dan butuh tim ya, penanganannya butuh tim untuk menangani gitu dok. Luar biasa sekali jawabannya dokter Santi. Bagaimana dari dokter Farah tadi pertanyaannya? Sudah cukup jelas sudah dihitungkan juga untuk kebutuhan faktor pembekuan yang dialami pasien trauma tersebut. Jadi intinya kalau ada trauma yang dikhawatirkan adalah faktor pembekuannya itu dokter. Untuk tindakan lainnya seperti operasi dan lain-lain itu butuh pertimbangan medis yang lebih jauh lagi. Selain itu juga harus rawat bersama dokter dengan spesialis lain yang mengatasi itu. Jadi intinya tetap di faktor pembekuan itu tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Oh, Niki dari dokter Ingrid Janet. Nah, untuk pasien hemofili, hal-hal apa yang perlu dihindari agar tidak memperparah penyakitnya? Di samping menghindari perlukaan dan pola hidup sehat. Nah, konsumsi vitamin apa yang perlu diberi sehingga sebagai suplementasi bagi pasien hemofili? Ya, terima kasih Dokter Ingrid, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang kan sudah tahu kalau pasien ini hemofili biasanya dari kecil ya, dari anak-anak. Kemudian pasti akan menginginkan anak ini kayak dibentengi bantal gitu ya, biar diikat ya, biar nggak kena trauma gitu ya, pengennya kan gitu ya. Tapi kan nggak bisa ya, terutama anak laki-laki ya. Apalagi pasiennya pasien laki-laki, ya tahulah anak laki-laki itu kan gimana ya, pasti kan blingsetan kemana-mana, pasti akan trauma dan lain-lain ya. Mungkin kalau masih kecil tuh sulit diberi pengertian, tuh pasti sulit gitu ya. Baru ngerti itu mungkin SD gitu ya, itu baru ngerti.
Nah, itu memang peran ayah dan ibu ini sangat penting ya untuk apa istilahnya, bukannya kita melarang sama sekali kan dia tidak boleh beraktivitas, tapi kan aktivitas yang aman gitu ya. Jadi mungkin kalau di kita apa ya, kalau tempat tidur gitu ya, misalnya bayi gitu ya, jangan taruh di atas ya, nanti gelondong pasti ya. Jadi taruh aja yang di bawah, misalnya seperti itu. Terus usahakan di rumah mungkin nggak ada apa ya, barang-barang yang menghalangi jalan, biasanya seperti itu ya. Ibu-ibu suka majang keramik, suka majang ini ya, eman keramiknya kan pecah gitu, anaknya benjut gitu ya, kita nggak tahu. Nah itu kalau bukan hemofili sih nggak apa-apa ya benjut gitu ya, tapi kalau hemofili itu nanti jadi trauma kepala, jadi perdarahan intrakranial dan lain-lain. Nah itu sing kita nggak kepingin ya. Kemudian vitamin apa yang suplementasi? Saya rasa nggak ada vitamin yang khusus ya dok, karena ini kan memang murni dari faktor pembekuannya yang kurang ya, faktor pembekuan, faktor 8, faktor 9. Jadi monggo dikasih vitamin apapun itu boleh, juga untuk makanan rasanya prai racun ya, prai racun. Jadi apapun boleh ya, pokoknya kan tidak apa ya, ya yang kalau kekhususan lain ya, misalnya dia ada alergi atau apa kan memang sesuai itu ya. Tapi kalau saya rasa kayak saya lihat pasien hemofili saya gemuk-gemuk tuh, makannya banyak, nggak tahu makan apa. Jadi nggak ada pantangan makan ya, karena nggak ada kaitannya memang gitu. Gitu sih, dokter. Nggih. Terima kasih Dokter Santi. Saya rasa sangat jelas sekali nggih untuk jawabannya. Untuk pada pasien hemofili ini sebenarnya yang kurang adalah faktor pembekuannya. Jadi apapun vitaminnya, apapun suplemennya itu sama bisa diberikan kepada pasien hemofili. Karena yang kurang adalah faktor pembekuannya. Untuk perlakuan spesial mungkin ya itu tadi, waktu kecil jangan diletakkan kasurnya tinggi, rendah saja agar tidak jatuh. Kemudian dibatasi ujung-ujung yang tajam yang kemungkinan akan membentur atau menyebabkan trauma, itu mungkin dibatasi dokter. Apa ada pertanyaan lain? Oh, masih ada dokter, alhamdulillah. Dari Muhammad Sofyan SSI. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Saya salah satu pasien hemofili dari Pasuruan. Ini luar biasa dokter. Ada pasien yang ingin cerita. Mohon izin bertanya, mungkin nggak pasien kebal terhadap merek obat tertentu? Dan bagaimana ciri pasien yang dikatakan kebal obat atau inhibitor? Secara non-medis dan bagaimana penanganannya? Kemudian yang kedua, adakah cara fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah bagi pasien hemofili untuk mengatasi kekakuan sendi? Terima kasih dokter, mohon maaf atas salah kata. Ini luar biasa sekali bisa sharing. Biasa Mungkin ya Pak. Pak Ini Sofyan Pak kalau ingin Sofyan. bertanya langsung bisa on cam Pak. Pak Sofyan ini sudah sarjana loh, luar biasa ya. Pasien hemofili itu tetap bisa berkarya ya, Pak Sofyan. Oh iya, Pak Sofyan, salam kenal ya. Saya Dokter Santi dari Surabaya ya. Selama ini suntiknya di mana ya? Belum ini, unmute. Di unmute dulu. Ya, terima kasih dokter. Suntiknya di mana ya, Pak Sofyan selama Selama ini? ini saya kontrolnya di Rumah Sakit Umum Bangil. Oh, di Bangil bisa ya? Ya, betul. Suntik di sana ya? Bisa. Oke. Ada dokter Widi ya di sana ya, Madi Widi betul. ya. Ya bagus lah kalau ada, kan nggak jauh-jauh ya. Jadi gini Pak, tadi kan seperti yang saya bilang terakhir oleh-oleh tadi ya, sesat pikirnya itu apa? Pasien kebal itu loh terhadap merek tertentu, terus kemudian nggak mau ganti ke merek tertentu. Nah itu sebenarnya kalau dari penelitian itu inhibitor itu terbentuknya tidak segampang itu gitu ya, tidak segampang itu kalau kita ganti kemudian terbentuk, itu nggak ada. Ternyata itu ada faktor genetiknya ya, ada faktor yang lain itu banyak. Jadi tidak bisa kita dikatakan cirinya gimana itu karena mungkin diberikan faktor 8, perdarahannya tetap terjadi. Nah itu mungkin ciri-cirinya itu. Faktor 8-nya sudah sesuai berat badan, misalnya berat badan 50 gitu ya, sudah kita kasih ya, kan 20 sampai 40 unit per kilo, dari kita kasih 2000 gitu ya. Nah, itu tetap berdarah misalnya. Nah, itu kita harus curiga selama beberapa kali seperti itu, kita harus curiga. Nah, itu gimana cara tahunya? Ya dicek inhibitornya. Dicek. Nah, itu kan pemeriksaannya ada. Cuman kan mahal kan gitu aja ya. Jadi kan uangnya ditabung ya. Nanti disisihkan untuk periksa inhibitor. Nah, itu kayak begitu-begitu memang kalau sudah ada ketahuan
Oh, dikasih faktor 8 sesuai berat badan, tetap perdarahannya sering, kumat dalam sebulan 2-3 kali kumat. Nah, itu kita harus curiga kalau ada inhibitor. Kemudian fisioterapi di rumah. Wah, di YouTube banyak tuh, Pak, untuk mengatasi kekakuan sendi ya. Jadi, ya memang yang penting adalah ROM-nya ya, range of motion-nya itu ditata atau dilatih sedikit-sedikit. Kalau sedang perdarahan memang nggak bisa, Pak. Ya memang harus istirahat. Rise tadi ya, rest, terus dikasih ice, terus bisa dielevasi. Nah, itu memang harus istirahat dan harus suntik faktor 8. Tapi kalau memang sudah istilahnya sudah bengkaknya udah berkurang, perdarahannya udah berkurang, kakunya udah berkurang. Nah, itu boleh mulai fisioterapi. Nah, kalau untuk gerakannya, nah ini saya enggak ahli itu, Pak. Nah, kayaknya harus ke PHC tuh, banyak ahli fisioterapinya ya yang bisa bantu nanti gimana sih gerakannya kalau untuk hemofili itu gimana kalau untuk bengkak sendi itu, Pak. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan. Terima kasih, dokter. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Semoga puasanya lancar terus, Pak, ya siang hari ini. Alhamdulillah cuacanya juga tidak seterik biasanya untuk hari ini ya. Jadi saya rasa untuk menghadapi cuaca ini agak lebih mudah. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, sekedar mengingatkan kembali untuk peserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bisa di-follow di Instagram atau di YouTube-nya, di-subscribe di EduTrace. Nah, nanti di Instagram dan YouTube itu ada beberapa informasi yang bisa teman-teman ambil di sana. Nah, salah satu yang paling rutin adalah webinar seperti saat ini. Untuk informasi lainnya bisa ada studi banding, kemudian internship atau magang, kemudian pelatihan atau training, itu ada semua informasinya di Instagram dan YouTube kami di EduTrace. Monggo bisa di-search dan dicari. Jadi selain menambah ilmu juga, apalagi siang-siang ketika puasa gini kan, daripada tidur terus ya, kurang produktif, mendengarkan webinar seperti ini menambah ilmu juga kan lebih manfaat. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oh, masih ada, dokter, alhamdulillah. Dari Bobby Sepmair. Pertanyaannya, Dok, bagaimana misal ada pasien perdarahan gusi dan pasiennya terduga hemofili dan belum diketahui apakah hemofili A atau B, untuk memberikan konsentratnya bagaimana? Terima kasih. Mungkin ini dari jenisnya, dokter nggih? Iya. Jadi Faktor kalau 8 atau 9 ngoten nggih. ya, memang kan kalau ini ceritanya belum tahu gitu ya, belum tahu dia ini pokoknya perdarahan aja gitu ya. Ya bisa diganti sama FFP ya, fluorescent plasma atau cryoprecipitate aja. Nah, itu kan ada faktor 8-9-nya kan masih ada. Jadi kita kan nggak tahu yang mana. Nanti setelah perdarahannya teratasi, kita bisa cek nanti faktor 8, faktor 9-nya bisa dicek gitu ya. Kalau kita most likely kan ya, nah 80% kan kebanyakan hemofili A gitu ya. Kalau lihat dari epidemiologinya tadi kan hemofili B cuma sedikit ya. Jadi kalau ada perdarahan gitu, pikirkan aja itu hemofili A gitu ya. Jadi kan sebagian besar kan hemofili A, karena hemofili B cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau meleset ya, maksudnya meleset itu kan kita bisa, memang awal itu kita kasih FFP aja atau cryoprecipitate supaya nggak meleset. Tapi kalau secara epidemiologi memang banyakan hemofili A dibandingkan B. Jadi kita bisa duga, wah ini kayaknya A dibanding B ya. Kalau B jarang sih. Gitu. Alhamdulillah cukup jelas. Untuk pertanyaannya Pak Bobi cukup jelas nggih saya rasa. Jadi kembali ke akarnya lagi. Kita ambil dari cryoprecipitate atau FFP. Nah, di mana di sana itu kan sumber sebelum diambil faktor-faktor yang kita butuhkan untuk terapi hemofili ini tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, masih ada, dokter, dari Nando. Izin bertanya, dokter, dengan kasus emergensi dan segera dilakukan tindakan bedah, apa yang perlu dipersiapkan bila diketahui atau curiga pasien tersebut mengalami hemofili, dok? Dan bila ada penyakit penyerta, harus seberapa cepat respon time dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan serta konsultasi dari penyakit penyerta. Contoh dalam kondisi SVT atau AF rapid. Ya,
emergensi tindakan bedah itu sekarang begini, intinya adalah mengancam jiwa atau tidak kan gitu ada ya. Jadi mengancam jiwa itu pasti itu pasti harus dikerjakan. Tapi kalau pasien hemofili yang mengalami tadi perdarahan otak tadi, dokternya bedah saraf pun mundur teratur ya kalau kita nggak persiapkan gitu ya. Sesito-sitonya itu pasti akan jadi urgent ya. Kalau atau sito itu kan saat itu juga dikerjakan atau akan jadi urgent. Urgent itu kan kira-kira ya 24 jam sampai 48 jam kita persiapkan untuk apa faktor 8 atau faktor 9-nya sudah siap, sudah kita injeksikan semua. Kalau masih mau buka otaknya silahkan itu ya kita pasti dampingi. Maksudnya pasti kita dampingi lah, nggak mungkin nggak didampingi. Karena dengan penggantian faktor yang tepat itu nanti bleedingnya bisa diatasi gitu ya. Nah kemudian kalau ada kejadian SVT dan lain-lain ya selama itu tidak memberikan tindakannya tidak memberikan trauma ya dalam arti tidak mengiris ya, tidak bedah gitu ya. Kalau SVT kan di devip ya, di devip kan nggak bedah gitu ya. Kalau selama devipnya tidak memberikan trauma ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau istilahnya AF yang memerlukan ini kan ada yang tanya juga ya, dikasih stroke AF terus dikasih apa bisa dikasih obat-obatan antikoagulan? Ya nggak bisa antikoagulan, nggak boleh gitu ya. Apa bisa dikasih anti platelet gitu ya. Nah ini agak kita harus pertimbangkan yang erat-erat, pertimbangkan lagi ya. Kalau dengan keadaan hemofili ini memang yang terganggu kan bukan trombosit sebenarnya. Kan yang terganggu adalah faktor koagulasinya. Jadi APTT yang memanjang. Kalau antikoagulan jelas tidak boleh karena dia akan mempengaruhi APTT-nya pasti. Tapi kalau untuk anti agregasi platelet seperti aspirin dan lain-lain, tadi aja sudah dilarang ya diberikan NSAID, aspirin. Untuk itu kan sudah dilarang. Nah itu mungkin memperparah ya, tidak secara langsung karena ini memang kalau aspirin, aspilet dan lain-lain itu kan anti agregasi platelet ya. Jadi kan yang diikat itu kan si plateletnya, bukan koagulasinya, bukan faktor 8-nya, tapi mungkin memberi dampak nanti kalau trombositnya turun, itu terjadi perdarahannya tambah parah gitu loh. Intinya itu begitu. Jadi mungkin harus dipertimbangkan masak-masak ya, kita harus juga istilahnya rundingan atau diskusi dengan dokter jantung dan dokter sarafnya ya. Bagaimana kalau kita nggak pakai itu, apakah bisa? Kita kan pasti pertimbangan keseimbangannya. Orang ini mau diselamatkan perdarahannya, juga mau diselamatkan infaknya. Nah, itu kan kita mesti ada banyak pertimbangan. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali. Itu juga mungkin agak bertentangan dokter kekurangan antikoagulan tapi ada stroke itu untuk terapinya itu juga saya sempat kepikiran cuman terlalu menjurus sepertinya dalam webinar ini dokter. Coba alhamdulillah ada yang tanya juga jadi saya rasa cukup jelas guys untuk jawabannya. Ada pertanyaan lain mungkin dari alhamdulillah banyak sekali untuk yang minat bertanya dokter jadi haus ilmu semua mungkin hari ini untuk peserta kita. Mendung-mendung haus ilmu ya, bukan haus minum. Semoga Dokter Santi juga masih excited untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Ada Dokter Kolbi ini, Dokter Saiful Kolbi semangat dong. Saya bacakan dokter dari Fauzia. Pasien hemofili terkena stroke infark plus AF. Oh ini sama dokter. Apakah direkomendasikan pemberian antiplatelet atau antikoagulan untuk prevensi sekunder? Ini tadi sudah dijawab dokter ya, atau mau ditambahkan dokter? Sudah, saya rasa sama gitu. Saya ngintip di chatnya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi intinya kalau antiplatelet ya antiplatelet agregasi itu kan sebenarnya menyasar trombositnya, aspirin, aspilet dan lain-lain. Tidak menyasar ke koagulannya atau faktor 8, faktor 9. Cuman mungkin karena sudah ada gangguan dari istilahnya faktor 8 9-nya yang kurang, ketika nanti diberikan aspiret atau aspirin itu terjadi perdarahannya lebih hebat gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau trombositnya turun kan ya lebih hebat. Kalau antikoagulan jelas nggak boleh karena ya memang menyasarnya ke situ gitu ya. Jadi nggak boleh. Faktor 10 kan kita kasih seperti rivaroxaban ya. Terus kemudian itu kan anti faktor 10 ya.
Ya, seperti LMWH, ya kan? LMWH, enoxaparin, bundaparinuk itu kan faktor 10 semua. Nah, itu ya faktor bersama sih, tapi kan nanti akhirnya akan jadi APTT-nya lebih memanjang lagi gitu. Itu yang repot gitu ya. Terima Iya. kasih banyak Dokter Santi atas jawabannya. Eh, Kebetulan waktu yang kami gunakan ini sangat terbatas, jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nggih, jika masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab atau disampaikan, nggih. Eh, Terima kasih Dokter Santi. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman. Terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk jawaban-jawabannya. Luar biasa sekali. Ini nanti bisa diakses jika ada yang teman ketinggalan di YouTube, di YouTube Edutrace. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk follow di Instagram atau di YouTube, di subscribe di Edutrace. Nah, itu untuk webinar-webinar yang sudah lewat dan sudah tertinggal. Mungkin teman-teman masih penasaran apa sih yang dibahas sebelumnya dan bagaimana materinya, itu bisa ditonton lagi di YouTube Edutrace. Terima kasih banyak Dokter Santi, mungkin untuk waktunya cukup sekian, Dokter. Ya, terima kasih sama-sama. Senang sekali bisa berbagi ya siang-siang gini. Jadi hausnya haus ilmu bukan haus es teler. Haus es teler. Nggak tahu habis ini Dokter Saiful habis itu minum es teler nih. Alhamdulillah kalau haus ilmu nggak membatalkan puasa, Dokter. Iya betul. Ya terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk berbagi oleh PHC ya, diberikan waktu untuk berbagi tentang hemofili. Saya sangat semangat sekali untuk polihemofili ini yang baru dibuka. Mudah-mudahan nanti kalau ada teman, saudara atau yang membutuhkan ya bisa dirujuk ke PHC ya. Nah, nanti kita tangani bersama-sama dengan baik sehingga kita senanglah membantu lebih banyak lagi. Terima kasih, sekian Dr. Saiful. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, sami-sami Dokter Santi. Sebelumnya saya sampaikan juga untuk polihemofili, di mana untuk jadwal-jadwalnya, nggih. Nah, di sini jadwal yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, ini jadi Senin, Rabu, Jumat. Nah, di mana pada hari Senin itu di jam 4 sampai jam 6. Pada hari Rabu jam 5 sampai jam 7, kemudian pada hari Jumat di jam 4 sampai jam 6. Tempatnya di mana? Di gedung PMC lantai 2, klaster poli penyakit dalam Rumah Sakit PHC Surabaya. Jadi kalau enggak tahu teman-teman, gedung PMC itu gedung yang panjang di sisi sebelah timur, nggih. Nah, itu. Di situ, nah itu di lantai 2 di poli spesialis di bagian penyakit dalam. Itu untuk jadwalnya jadi Senin, Rabu, Jumat. Seninnya jam 4 sampai jam 6, Rabunya jam Let's go. Yeah. Oke, sudah nggak kerasa ya, kurang lebih hampir 2 jam kita berkumpul di acara webinar ini. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman dan peserta yang sudah menunggu karena memang adanya kesalahan teknis tadi, permasalahan teknis di internal kami, dan terima kasih banyak juga masih mau bertahan dan masih mau menghadiri acara yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Direktur Dr. Puji Januartono sudah menyampaikan opening speech-nya. Juga terima kasih banyak kepada Dr. Santi untuk materi yang luar biasa terkait hemofili hari ini. Saya selaku moderator Dr. Musaiful Habi izin pamit dan mohon maaf bila ada banyak salah-salah kata pada hari ini. Semoga puasanya bagi yang menjalankan lancar, untuk yang tidak menjalankan karena terbeban sesuatu atau karena sesuatu lainnya, semoga bisa menyusul dan bisa menyambut hari raya ini dengan sehat walafiat. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.